Mentari mulai menyapa, saatnya melangkah, jelajah dunia. bersama tawa, bersama cerita, Semua terasa lebih bermakna. kemasi mimpi, Ayo berangkat, nikmati setiap perjalanan. Alam memanggil, hati pun semangat. Bersama kita ciptakan kenangan. Deka Campers, teman petualangan, menemani setiap langkah dan impian. Camping seru, penuh kebahagiaan. Jangan menua tanpa cerita, jadikan hidup penuh kenangan. tak perlu ragu. Selamat pagi. Kita mau camping lagi. Camping lagi. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Setiap camping pasti ada keseruan dan cerita tersendiri nanti. Nah, kali ini ada yang berbeda lagi. Kita pakai mobil kecil. Ya, kita coba tes wuling ini. Untuk camping ke daerah Batu Layang, Cisarua, Bogor. Ya, bagaimana nanti keseruannya dan apakah wuling ini mampu kita ajak ke puncak? Kita lihat saja di sana. Ya, ikuti terus keseruan camping kita kali ini di Cisarua. Namanya Wanderlust Camp Adventure and Camp. Untuk camping kali ini sengaja saya pengen coba wuling REV ini. Tapi jujur sempat ragu kira-kira kuat nggak ya mobil kecil ini diajak camping ke puncak. Saya pilih tempat camping di Wanderlust Adventure and Traveling karena jangkauannya tidak terlalu jauh, hanya 49 km dengan waktu tempuh 1 jam 10 menit dari Cibubur. Jalan menuju ke tempat camping ini kalau saya lihat dari YouTube cenderung sempit sehingga pas saja kalau kita pakai wuling REV. Sengaja saya tidak membawa tenda dari rumah untuk mengurangi beban mobil kecil ini. Kita coba ya, mudah-mudahan kuat. Ya, alhamdulillah sudah sampai di lokasi. Baterai wuling tersisa 67% dengan range 201 km. Jadi sampai pulang nanti tidak perlu melakukan pengecasan ya. Nah, jadi kita sudah sampai. Alhamdulillah wuling ternyata juga kuat sampai di lokasi ini. Nanjak juga kuat, alhamdulillah. Nah, ini parkiran mobil ya. Wuling kita simpan di sini, nanti tempat kita
glamping kita itu ada di atas. Kita jalan kaki nanti melalui jalan ini. Nah, ini lokasi tempat registrasi di sana, dan ini pos satpam, dan ini pintu masuk tadi. Kita masuk dari sini dan kita simpan mobil di parkiran. Kita masuk dari sini tadi. Ya, cukup luas parkirnya dan rapi, tertata rapi ya di sini. Ada taman bermain juga untuk anak-anak. Ada playground. Ya, registrasi, Mbak. Atas nama siapa? Ahmad Haryadi. Booking via WA ya. Untuk paymentnya boleh dilunasin dulu ya, Bang? Oh, langsung pelunasan boleh? Iya. Kalau Oke. rekening yang kemarin, Oh ya. nih sama juga sih. Ini berarti sisa 300 ya? Iya, betul. Kafin, kalau sewa lahannya aja kita 300.000 itu udah termasuk sama listrik juga. Listrik, air, toilet. Iya, sudah termasuk semua. Kalau untuk resto kita belum beroperasional. Iya. Itu yang atas apa? Itu resto, cuman kita masih belum operasional untuk restonya. Belum ada yang jualan sama sekali? Iya, belum. Oh. Jadi cuman tempat aja gitu, baru Iya. tempatnya. Oh. Setelah registrasi tadi, ternyata kendaraan bisa dibawa ke atas dulu untuk meloading barang. Nanti setelah barang di-loading ke tempat glampingnya, kendaraan akan diparkir di sini lagi. Boleh kembali ke sini lagi nanti. Sekarang kita loading barang dulu ke atas. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Kita makan dulu. Belum bisa check-in, jadi kita makan dulu. Justru tutup, kita jadi bisa pakai tempatnya. I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Nah, ini glamping yang kita pilih. Ya, ini nomor 3. Glamping nomor 3. Nah, ini yang tersedia di sini. Tempat tidur. Ya, seperti biasa ya, tempat tidur untuk 2 orang. Ada meja dan kursi di sini disiapkan juga untuk melihat city light nanti malam. Kalau ini korden kita buka, nanti malam juga udah bisa kelihatan city light. Ada TV, ada disiapin juga cangkir ya, 2, ada aqua mineral, dan ini pemanas juga ada, tisu, sajadah ada kipas angin, AC, disiapin AC ya, water heater, kamar mandinya. Kita lihat kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya. Ada wastafel, toilet, atau kloset ya. Dan kaca cermin. Ini untuk mandi, showernya di sana disiapkan juga handuk, lengkap ya.
Hingga kita tinggal pakai, ada juga tadi water heater di dalam. Ini kalau arah dari glamping kita bisa turun ke sini, bisa ke sungai ya. Bisa ke sungai melalui tangga ini. Nah, ini sebenarnya juga bisa buat 2 atau 3 tenda ya, tapi non camper van itu memang bisa di sini. Maksudnya semua area memang non camper van, cuman ini loading barangnya harus dari bawah sana. Nah, ini sebenarnya bisa untuk tenda nih. Ini. Kita lanjut ke bawah. Push. Sini. Push. Sini. Nah, ini kalau dari arah pintu masuk tadi di sana juga tempat registrasi itu ada di sana. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini kebetulan sunsetnya juga lagi bagus banget. Nah, kalau kita lihat dari sini inilah tangga yang tadi saya lewatin. Glamping ada 7 glamping ya. Kita lanjut sini. Ini area-area yang tadi juga kelihatan melalui view drone ya. Ini juga bisa untuk 2 tenda bisa di sini. Pas di pinggir sungai. Ini enak kendalanya nih. Loading barangnya juga nggak susah. Ini paling dekat sama sungai. Ada colokan listrik, ada tempat cuci piring ya, air juga ada di sini. Ini colokan listrik ada. Nah, ini bisa untuk 2 tenda ini. Ya, dan ini paling dekat dengan sungai. Kalau kita mau ke sungai tinggal turun ke sana. Kita coba turun ke sungai ya. Ini akses menuju sungai. Bus, kamu ikut aja. Ya, kemana? Bus, mau kemana? Nah, ini akses menuju sungai. Itu lagi ada yang memancing juga. Ini sungainya. Kalau buat sekedar duduk-duduk di sini juga enak sekali ya. Menikmati aliran sungai. Dan ini juga kebetulan ada yang mancing di sana. Ini. Sipus ikut terus, sipus. Ikut terus. Ini bos.
Nah, kita basahin kaki aja deh. Kita basahin kaki karena udah sore kita nggak mandi di sungai. Ada dong sungai ini. Sekali di sini. Ya itu sayangnya banyak sampah nih. Buang sampah di sungai. Dan sungainya bagus. Sungainya jernih sekali. Ya, kepitingnya manja banget. Pangku dia. Kalau lagi berendam, dia pangku dia. Rendam kaki, ya Bus ya? Ya Bus? Rendam kaki ya? Kembali ke atas, kita lihat kafling. Nah ini glampingnya, kami berada di sini glamping nomor 3. Semua glamping ada 7 ya. Ini nomor 4, nomor 5, yang ujung nomor 6. Yang sebelah sana paling ujung nanti ada nomor 7. Nah ini juga kafling yang bisa disewa lahannya. Kalau sewa lahan berapa mah? 300.000 ya. Sewa lahan 300.000. Kalau sewa tenda itu 450.000 weekday maupun weekend sama. Kalau di kafling sini masih terdengar ya suara sungai karena masih cukup dekat. Nah ini tenda ada yang sewakan, Alltrack Eclipta. Nah ini untuk sewa tenda seperti ini 450 per malam. Nah ini kafling yang juga bisa disewa 300.000 per malam. Nah di sana ada toilet, ada 2 pintu toilet. Dan ini setiap kafling juga ada colokan listrik ya, disiapkan listrik, air, udah siapkan. Di area ini ada 5 kafling, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ada toilet. Nah toilet ini dipakai juga oleh kafling yang ada di atasnya. Yang di atas sana. Hanya ada 2 pintu toilet. Ini toiletnya ada 2 pintu. Ada klosetnya, duduk, ada wastafel, ada keran, ada embernya, ada gantungan juga lengkap ya. Dan cukup bersih. Yang satu lagi, nah kalau ini kloset jongkok ya. Kloset jongkok ada keran, ada ember, ada wastafelnya, dan sama ada gantungan. Ini tangga ke kali juga ada untuk area sini. Nah ini juga ada area cuci ya, tempat cuci, ada kerannya. Nah ini ada akses ke kali atau ke sungai, yang dari sini juga bisa. Ini kalau akses ke kafling yang di atasnya bisa lewat sini. Ini sebelahnya toilet. Kita langsung naik dari sini. Ini akses ke glamping yang nomor 7 bisa lewat sini juga. Nah ini area atau kafling yang ada di trap nomor 2 dari bawah tadi. Ini ada 5 kafling.
Ini kebetulan tenda sewa semua ada di sini. Tapi sebenarnya bisa disewa juga lahannya saja. Kalau kita mau balahan. Semua area yang di sini non camper van ya. Tapi boleh loading kendaraan masuk ke sini, nanti kembali lagi ke parkiran. Capek? Ikut terus capek? Capek? Ya bos? Capek nggak? Ya ikut. Naik sini. Bos. Ayo naik. Dia naik sana yuk. Naik yuk. Nah ini kalau terus ke atas, ini ke area glamping. Nah dari akses bawah tadi, kalau kita naik ke sini, nah ini ketemu musola. Ada musola di sini. Dan sebelah musola ada toilet. Toilet pria dan wanita masing-masing 2 pintu. Nah ini toilet pria ada 2 pintu. Dan toilet wanita juga 2 pintu ada di sini. Ini musolahnya. Nah ini area paling atas, bagian atas, paling atas di sini. Ini bisa menampung cukup banyak nih tenda ada di sini. Dan paling ujung sana ada kolam renang. Yang di sini ini adalah kantin atau resto, tapi dia hanya buka untuk hari Sabtu dan Minggu. Hari biasa tidak buka. Cukup luas untuk area sini. Dekat dengan kantin, dekat dengan kolam renang, dekat juga dengan musola dan toilet. Nah ini kolam renang, kebetulan lagi ada yang berenang. Nah ini kalau turun ke bawah ini bisa akses ke glamping ya sebenarnya situ. Nah ini glamping ada di sini. Ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kami ada di sini nomor 3. Dan selanjutnya 4, 5, 6 dan nomor 7 tuh yang ada di ujung sana. Kita coba sekarang turun melalui akses yang sana. Melalui jalur sini, ini jalur mobil ya. Kalau dari bawah tadi, dari parkiran untuk menuju ke area sini, melalui sini. Nah ini, melalui sini. Ini jalur mobil kalau dari parkiran tadi menuju ke arah sini. Nah, ini sebenarnya muter aja. Ini akses ke sana. Nah, ini yang kapling-kapling tadi, yang 5 kapling ada di sini. Kapling tenda-tenda sewa. Ini adalah glamping yang nomor 7 nih. Yang paling ujung. Ini cukup luas ya, paling luas ini. Areanya nomor 7. Ini kebetulan tidak ada yang sewa hari ini. Coba kita lihat kalau di sini view-nya seperti apa. Cukup bagus juga nih kalau dari sini. Nanti city lake-nya ada di sana. Ini view dari glamping nomor 7. Sekarang kita menuju ke glamping kita nomor 3 tadi. Area glamping nomor 1, nomor 2. Nomor 4. Dan ini nomor 3. Nah, kami berada di sini, nomor 3. Ini view dari glamping kami ada di sini. Ini nanti malam city lake-nya pasti akan bagus ya. Aliran sungai juga masih terdengar dari sini.
18.05 situasinya seperti ini ya. Nanti kalau malam akan lebih bagus lagi city light-nya. Jam 22.25 suhu di Wanderlust 19 derajat. Saya rasa cukup malam ini. Kita tidur dulu, istirahat dulu. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Jam 5.24 ya. Suhu 18 di Wanderlust. Pagi ini cukup dingin. Alhamdulillah kita ada selesai camping glamping di Wanderlust ya.
1 malam saja di sana. Ya, kita sengaja memilih glamping karena ya itu tadi, karena memang harganya bedanya tidak terlalu jauh dengan kalau kita sewa tenda. Sewa tenda itu kalau di Wanderlust itu 450 per malam per kafling, 450 per malam per kafling. Tapi kalau glamping di weekday itu 600.000. Nah, fasilitasnya kalau di glamping itu sudah ada air panas, kamar mandi sendiri, ada AC, kipas angin, handuk pun disiapin di situ, ada TV gitu ya. Ya, dengan perbedaannya hanya 150.000, akhirnya kami mencoba memilih glamping. Ya, ternyata memang view-nya juga bagus di glamping itu. Malam juga city light-nya kelihatan lebih jelas di sana gitu. Meskipun jarak turun ke sungai agak lebih jauh lah dibanding dengan di camping atau di camping ground gitu ya. Tapi itu alasannya. Memang di Wanderlust ini kalau saya lihat sudah saya review ya, kapling-kaplingnya tidak terlalu banyak, tapi memang semuanya non camper van. Di situ non camper van, sehingga kita tapi dimungkinkan memang loading barang sampai ke tenda, habis itu mobil harus dikembalikan lagi ke parkiran. Lumayan jauh jalannya ke atas. Nah itu tadi, tapi ya, di dalam kafling-kafling itu sudah saya review, dan ada sungai yang menarik di situ, city lake, sungai gitu ya, yang menarik di Wanderlust ini, dan kami sempat main-main juga di sungai tadi gitu ya. Alhamdulillah, dan kita selesaikan. Apalagi mah? Oke, udah. Apalagi cukup ya, plusnya itu. Dan kalau di weekend memang Lebih mahal glamping itu 850, jadi lebih mahal, mungkin worth it kalau kita sewa tenda atau membawa tenda sendiri. Kalau membawa tenda sendiri itu 300.000 per kapling per malam, itu untuk semua kapling yang ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih pada yang sudah mengikuti video kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Dan yang paling penting, jangan menua tanpa cerita. Terima kasih. Ya, alhamdulillah sudah sampai rumah dengan selamat. Ternyata mobil kecil ini, Wuling RV, sangat tangguh. Digunakan di jalan yang nanjak juga oke. Dibuat jalan sempit-sempitan juga sangat memadai. Maka kalau pengen mencoba menggunakan ini, silakan. Untuk daerah-daerah yang memang jalannya kecil, bisa dilalui dengan nyaman menggunakan Wuling ini. Oke, terima kasih.